Jadi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Isani Mazalfi sebagai guru pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Perancangan Database yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan kerja kelompok kami. Untuk anggota kelompok, saya Aryan Sadikin dengan NIM 2510533028. Saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2510532026. Saya Bayu Firdaus dengan NIM 2510532008. Baik, untuk UMKM yang kami pilih yaitu Car Wash 9 TP 94, dan untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Fatur. Pada Baiklah, Fatur silakan. baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akses yang telah kami buat. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang bisnis yang kami pilih. Jadi bisnis yang kami pilih itu yaitu Car Wash Tunggal Panaluan 94 Car Wash. Jadi Tunggal Panaluan ini didirikan pada bulan Maret 2023. Usaha ini berlokasi di Jalan Dr. Hamka, tepatnya di samping SPBU Tabing. Layanan utama yang ditawarkan meliputi cuci mobil, cuci motor, serta cuci karpet. Saat ini, usaha tersebut telah mempekerjakan 9 karyawan yang telah memberikan pelayanan cepat dan berkualitas. Usaha ini buka setiap hari pada pukul 8 hingga jam 6 sore. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tabel yang kami buat. Yang pertama yaitu kami membuat tabel yang berisi daftar karyawan. Jadi yang pertama yaitu kami membuat yaitu ID karyawan. ID karyawan ini terdiri dari 6 karakter, 2 karakter utama yaitu TP yang berarti tunggal panaluan dan 4 angka di belakangnya. Selanjutnya ada nama karyawan, lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin selanjutnya ada job desk, selanjutnya alamat, gaji pokok, dan uang makan. Untuk ID karyawan, kami menggunakan data type short text dan primary key-nya yaitu ID karyawan. Untuk nama karyawan juga short text. Untuk jenis kelamin short text, dan jenis kelamin ini hanya bisa diisi dengan L atau P. Selanjutnya yaitu job desk yang hanya bisa diisi dengan kasir atau pencuci. Selanjutnya alamat yaitu short text. Untuk gaji pokok dan uang makan kami menggunakan data type yaitu currency. Selanjutnya yaitu daftar layanan. Untuk daftar layanan kami mengisi yaitu ID layanan, nama layanan, jenis kendaraan, tipe kendaraan, dan juga harga. Untuk nama layanan, untuk jenis kendaraan kami membatasi menjadi 3 yaitu tipe kendaraan kecil, sedang, dan juga besar. Nah, untuk tipe kendaraan juga kami batasi menjadi 2 yaitu mobil dan juga motor. Untuk primary key-nya sendiri kami memilih ID layanan, data type-nya berupa short text, nama layanan juga short text, jenis kendaraan, tipe kendaraan juga short text, sedangkan harga kami menggunakan data type yaitu currency. Selanjutnya yaitu data kendaraan. Data kendaraan ini berisi ID kendaraan, ID pelanggan, nomor plat, tipe kendaraan, merek, beserta warna. Untuk primary key-nya sendiri, kami memilih ID kendaraan.
Untuk ID kendaraan kami membatasi menjadi 8 karakter, ID pelanggan short text dengan pembatasan 7 karakter. Untuk nomor plat kami membatasi menjadi 9 karakter, tipe kendaraan, merek dan juga warna yaitu menggunakan short text. Selanjutnya yaitu data pelanggan. Untuk data pelanggan untuk data pelanggan berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan juga ID karyawan. Primary key-nya yaitu ID pelanggan dengan data type short text, nama pelanggan, nomor telepon kami batasi menjadi 13 karakter, alamat, dan juga ID karyawan. Selanjutnya yaitu data pengeluaran. Data, data pengeluaran ini berisi ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, jenis, keterangan, dan yang terakhir total biaya. Primary key-nya yaitu ID pengeluaran dengan data type short text. Selanjutnya tanggal pengeluaran menggunakan date atau time. Jenis pengeluaran yaitu short text. Keterangan yaitu short text. Dan total biaya kami menggunakan data type yaitu currency. Selanjutnya yaitu data transaksi berisi kode transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID kendaraan, ID layanan, dan juga total bayar. Untuk primary key-nya kami menggunakan kode transaksi dengan data type short text. Selanjutnya tanggal transaksi yaitu menggunakan date atau time. ID pelanggan, ID kendaraan, dan ID layanan menggunakan short text. Dan yang terakhir total bayar menggunakan currency. Selanjutnya queries yaitu queries layanan oleh karyawan. Kami menggunakan dua buah tabel yaitu tabel daftar karyawan dan tabel data pelanggan. Untuk tabel daftar karyawan sendiri kami menggunakan file yaitu ID pelanggan dan juga nama pelanggan. Dan untuk daftar karyawan sendiri, kami menggunakan file yaitu ID karyawan dan juga nama karyawan. Selanjutnya yaitu query detail transaksi yang berisi detail yang lebih lengkap tentang transaksi. Yang berisi tanggal, nama, nomor telepon, alamat, nomor plat, tipe kendaraan, merek, dan juga total bayar. Untuk tabelnya sendiri kami menggunakan 3 tabel yaitu data pelanggan, data kendaraan, dan juga data transaksi. Untuk filenya, data transaksi kami menggunakan tanggal transaksi, dan juga total bayar. Untuk tabel data pelanggan kami menggunakan nama pelanggan, nomor telepon, dan juga alamat. Dan untuk tabel data kendaraan kami menggunakan file, nomor plat, dan juga tipe kendaraan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Selanjutnya adalah bagian form. Yang pertama adalah form data karyawan yang terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, job desk, alamat, gaji pokok, uang makan. Selanjutnya adalah form daftar layanan berisi ID layanan, nama layanan, jenis kendaraan, tipe kendaraan, dan harga. Selanjutnya adalah form data kendaraan berisi ID kendaraan, ID pelanggan, nomor plat, tipe kendaraan, merek, dan warna.
Selanjutnya adalah form data pelanggan, terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya ada form data pengeluaran, berisi dari ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, jenis pengeluaran, keterangan, dan total bayar. Selanjutnya ada data transaksi, berisi kode transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID kendaraan, ID layanan, dan total bayar. Selanjutnya ada form detail transaksi, berisi tanggal transaksi, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, nomor plat, tipe kendaraan, dan merek. Dan yang terakhir adalah form layanan oleh karyawan, berisi ID pelanggan, nama pelanggan, ID karyawan, dan nama karyawan. Saatnya diserahkan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk report yang pertama yaitu report daftar karyawan. Di sini ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, job desk, alamat, gaji pokok, dan uang makan. Dan untuk report yang kedua yaitu daftar layanan yang berisikan ID layanan, nama layanan, jenis kendaraan, tipe kendaraan, dan harga. Selanjutnya yaitu report data kendaraan yang berisikan ID kendaraan, ID pelanggan, nomor plat, tipe kendaraan, merek, dan warna. Selanjutnya yaitu report data pelanggan yang berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya itu report data pengeluaran yang berisikan ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, jenis pengeluaran, keterangan, dan total biaya. Selanjutnya yaitu report data transaksi yang berisikan kode transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID kendaraan, ID layanan, dan total bayar. Selanjutnya yaitu report data transaksi, report detail transaksi yang berisikan tanggal transaksi, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, nomor plat, tipe kendaraan, merek, dan total bayar. Selanjutnya yaitu report layanan oleh karyawan yang berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, ID karyawan, dan nama karyawan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.